Kita berada di tengah-tengah situasi di mana gereja ditutup ya. Banyak dari kita yang bingung kenapa gereja harus tutup ya. Dan kenapa mall-mall buka ya. Beberapa waktu lalu kita melihat ada mall yang sudah buka ya. Kenapa pasar tetap buka ya. Nah, kita melihat dulu di bagian awal kita belajar tentang definisi gereja. Teman-teman sudah lihat PowerPoint-nya. Gereja adalah persekutuan orang-orang kudus ya. Biasa kita kenal gereja adalah persekutuan orang kudus ya. Gereja disebut persekutuan orang kudus karena kita adalah orang-orang yang ada di dalam gereja disebut sebagai orang-orang kudus. Orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan ya. Orang yang sungguh-sungguh berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kenapa gereja disebut orang-orang kudus ya? Nah, kita lihat dulu pendapat ada satu tokoh yang sangat terkenal yang kita kenal dengan nama J.I. Packer ya. Nah, J.I. Packer ini menyatakan bahwa orang Kristen tidak dapat mengerti dengan tepat maksud Allah, pekerjaan Roh Kudus dan makna dari sejarah tanpa ia terlebih dahulu mempelajari doktrin tentang Roh Kudus ya. Jadi doktrin tentang gereja ini tidak boleh terlepas daripada doktrin yang lain. Jadi kenapa gereja ini menjadi sentral, salah satu sentral dalam pengajaran doktrin? Karena tanpa kita belajar doktrin gereja, maka kita tidak mengerti pekerjaan Roh Kudus dan makna dari sejarah tanpa terlebih dahulu mempelajari doktrin gereja. Yang berikut kita melihat di sini bahwa dalam mempelajari doktrin gereja tidak dapat dipisahkan dari doktrin keselamatan. Ya. Kristus melalui pekerjaan Roh Kudus telah menyatukan manusia yang percaya dengan dirinya dan membentuk gereja yang disebut sebagai tubuh Kristus. Ya. Mempelajari doktrin gereja dapat menghadapi satu bahaya kalau kita tidak berhati-hati, yaitu dengan tidak melihat gereja dalam hakikat yang sebenarnya. Sebaliknya, melihat gereja hanya sebagai suatu organisasi dan menyamakan dengan organisasi agama yang lain atau organisasi dunia yang lain. Jadi seringkali kita melihat gereja sebagai satu institusi atau sebagai suatu organisasi. Padahal gereja di dalam pengertian aslinya adalah organisme, menunjuk kepada orang-orang yang bersekutu di dalam Tuhan. Oke. Yang berikut ada beberapa hal yang harus kita perhatikan kenapa gereja itu berbeda dengan organisasi-organisasi yang lain. Yang pertama, Tuhan Yesus dengan tegas menyatakan dirinya sebagai gereja ya. Tuhan Yesus dengan tegas menyamakan dirinya dengan gereja, bukan dengan agama. Jadi gereja itu sebenarnya jauh lebih penting daripada kata agama itu sendiri, karena Kristus datang ke dalam dunia tidak pernah datang untuk membentuk agama Kristen. Bahkan kata Kristen sendiri baru muncul di Kisah Para Rasul 11 di dalam pekerjaan murid-murid, khususnya Paulus dan Barnabas berada di sana, dan orang melihat bagaimana mereka setia mengerjakan penginjilan, banyak jemaat datang berkumpul, mereka hidup bagi Tuhan, cirinya mempelajari firman Tuhan, mereka bersekutu, mereka berdoa, dan hidup mereka berbeda dengan orang-orang di zaman itu, sehingga orang menyebut mereka Kristen yang artinya pengikut Kristus ya. Jadi Kristus sendiri tidak pernah datang untuk membangun agama Kristen. Agama Kristen itu diberi nama oleh orang lain kepada orang Kristen ya. Jadi gereja sendiri adalah bentuk dari kekristenan yang paling hakiki, sehingga Yesus sendiri menyamakan dirinya dengan gereja. Luar biasa ya, Yesus tidak pernah menyamakan dirinya dengan orang Kristen, tetapi menyamakan diri dengan gereja. Yang kedua, Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya bagi gereja. Teman-teman bisa lihat di dalam Efesus 5 ayat 25, itu jelas sekali. Yesus datang dan menyerahkan nyawanya bagi gereja. Ingat, kata gereja di sini tidak menunjuk kepada gedung ya. Ini yang saudara harus pahami. Menunjuk kepada orang-orang yang Yesus mati buat dia, yaitu orang-orang yang percaya, orang-orang yang telah dipilihnya dari sejak semula. Oke. Yang ketiga, Paulus mengaku bahwa dosanya yang besar adalah menganiaya gereja. Jadi gereja yang dimaksudkan oleh Paulus di sini adalah orang-orang percaya, bukan organisasi. Saudara bisa lihat juga di dalam 1 Korintus 15 ayat 9, di situ dikatakan di sana ya. Oke, jadi ada tiga hal ini
menjadi alasan pada saat kita mempelajari gereja, kita harus berhati-hati dalam melihat gereja sebagai organisme orang percaya, kumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan gereja sebagai organisasi. Yang pertama, Tuhan Yesus dengan tegas menyamakan dirinya dengan gereja. Yang kedua, Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya bagi gereja. Yang ketiga, Paulus mengaku dosanya yang besar karena menganiaya gereja. Semuanya menunjuk kepada gereja sebagai organisme. Nah, sekarang kita lihat definisi gereja. Oke, asal usul kata gereja. Di dalam Perjanjian Lama, kata gereja itu memakai bentuk kahal, ya, mempunyai arti dipanggil. Kahal biasanya dipakai untuk suatu pertemuan yang resmi dari suatu masyarakat. Dalam Septuaginta biasa memakai kata eklesia untuk menerjemahkan kahal. Jadi begini, kahal ini dipakai di dalam Perjanjian Lama untuk menunjukkan pertemuan yang resmi dari suatu masyarakat. Nah, pada saat Perjanjian Lama diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, kitab LXX atau yang disebut dengan Septuaginta, kata kahal ini disamakan dengan kata eklesia yang berarti gereja. Ya, bisa mengerti ya, itu maksudnya. Yang kedua, yang biasa dipakai di dalam Perjanjian Lama yaitu edah, ya. Saya tambah P di depan, tapi aslinya sebenarnya tidak ada P, ya, karena ada penekanan di situ, jadi bacanya edah, kayak peda gitu ya. Artinya datang berkumpul di tempat yang sudah ditetapkan. Biasanya menunjuk perhimpunan dengan perjanjian. Jadi kalau orang sudah berjanji berkumpul di satu tempat, itu disebut dengan edah, ya. Kata ini sendiri kadang dua kata tersebut digabung menunjukkan kumpulan suatu umat, ya. Jadi bisa saudara lihat di dalam Bilangan 14 ayat 5, Yeremia 26 ayat 17. Jadi kata gereja ini punya root, punya akar kata juga di dalam Perjanjian Lama. Kenapa? Karena kata ini waktu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani yang dipakai orang-orang di zaman Yesus, bahkan dipakai oleh bapak-bapak gereja di awal, di zaman Yohanes, di zaman Paulus sudah ada bagian-bagian ini. Mereka memakai kata kahal ini untuk menunjuk kepada kata eklesia. Oke? Nah, di dalam Perjanjian Baru sendiri ada beberapa kata yang dipakai. Yang paling terkenal yang kita pakai sekarang sebagai doktrin dasar dari gereja yaitu eklesia, ya. Jadi kata ini terdiri dari dua kata, ek dan kaleo, ya, yang mempunyai arti dipanggil keluar. Makanya kenapa saudara bisa pakai tulisan eklesia K2 atau pakai K1, karena aslinya memang dari kata ek dan kaleo kan dua kata tuh digabung, ya. Jadinya eklesia, ya. Nah, kata ini menunjukkan pertemuan dari sekelompok orang yang dipanggil keluar dari orang banyak. Dengan demikian, gereja itu adalah terdiri dari orang-orang yang telah dipilih dan dipanggil keluar dari dunia ini, ya. Teman-teman lihat di dalam Matius 16 ayat 18, di situ dikatakan, "Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat." Ya, ten ecclesia, dan ala maut tidak menguasainya, ya. Jadi kita kembali ke bagian di atas tadi, ya. Dikatakan di situ bahwa ada dua kata di situ, dipanggil keluar. Jadi maksudnya begini loh, kita adalah orang-orang yang hidup di dalam dunia. Bukan berarti kita dipanggil keluar dari dunia ini pergi ke alam lain, ya, atau masuk ke dalam dunia yang lain. Tidak, maksudnya begini, kita berada di dalam dunia, dan dunia ini adalah dunia yang berdosa. Tetapi kita yang percaya kepada Kristus dipilih, dikuduskan, bahasa Ibraninya adalah kados. Itu orang-orang yang dispesialkan, orang-orang yang diistimewakan, orang-orang yang dikuduskan, atau di dalam bahasa Perjanjian Barunya hagios, ya, yaitu yang dikuduskan, dispesialkan, ditarik keluar, dipisahkan untuk kemuliaan Allah. Nah, ini yang dimaksudkan seperti itu. Jadi kita orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang telah dipanggil keluar dari dunia yang berdosa, dipanggil keluar dari hawa nafsu dunia ini untuk kemuliaan Allah. Jadi harusnya orang-orang yang disebut eklesia itu, kumpulan orang-orang yang dikebus eklesia itu adalah kumpulan orang-orang kudus, kados, hagios, ya, orang-orang yang spesial, yang diistimewakan bagi Tuhan. Kenapa? Karena untuk gereja itu sendiri Kristus mati. Oke? Nah, tadi kita belajar di sini bahwa kata itu ada di dalam Perjanjian Baru. Yang paling terkenal yang dipakai untuk menunjukkan kepada Petrus tadi, ya. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan ala maut tidak menguasainya. That's why kenapa di Katolik itu Petrus dianggap sebagai
paus yang pertama ya. Kita pun mempercayai bahwa Petrus Tuhan pakai itu ya, tetapi kata batu karang yang dimaksudkan di atas batu karang di dalam Matius 16 ayat 18 ini justru menunjuk kepada Yesus ya, karena Petrus itu menunjuk kepada batu yang kecil ya. Jadi teman-teman jangan salah mengertikan Matius 16 ayat 18 ini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada bagian di dalam perjanjian baru ini yang kita lihat di situ, eklesia dipakai 144 kali ya dalam PB. Nah, hanya 3 kali dipakai di dalam Injil ya. Nah, 111 kali dipakai di dalam surat-surat. Injil tadi Matius 16 ayat 18, Matius 18 ayat 17. Dan digunakan secara teknis untuk menunjukkan non teknis dari pengertian suatu jemaat Yahudi. Nah, ini menolong kita kenapa kata eklesia tidak muncul begitu banyak di dalam kitab-kitab Injil. Karena Kristus sendiri mengatakan bahwa setelah peristiwa kenaikan sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul, disitulah baru gereja secara khusus mulai didirikan, berjalan dan tertulis ya. Makanya kenapa lebih banyak muncul di dalam tulisan-tulisan Paulus dan rasul-rasul daripada di dalam Injil. Karena di dalam Injil Kristus datang dan setelah dia mati, Roh Kudusnya datang, disitulah gereja mulai berjalan ya. Teman-teman bisa mengerti bagian ini ya. Oke. Ada juga kata yang dipakai yaitu kata sinagog ya. Terdiri dari kata sun dan ago yang mempunyai arti berkumpul atau datang bersama ya. Kata sinagog ini dipakai untuk menunjukkan perhimpunan untuk kepentingan agama. Juga dapat dipakai untuk menunjukkan tempat di mana orang berbakti atau berhimpun. Jadi tidak tahu kapan muncul awalnya sinagog ini, tetapi sinagog ini menunjuk kepada rumah ibadat orang Yahudi. Nah, kalau teman-teman baca Kisah Para Rasul, Paulus kalau pergi ke satu kota, dia akan selalu memulai dari rumah ibadat. Saudara jangan berpikir bahwa rumah ibadat itu adalah gereja. Zaman itu gereja tidak punya gedung, saudara, karena gereja baru dirintis ya. Selalu dipakai kata rumah ibadat itu sebenarnya menunjuk kepada sinagog. Kenapa? Karena Paulus menyadari bahwa apa yang diperintahkan oleh Tuhan, bahwa keselamatan dimulai dari Yudea, Samaria sampai ke ujung dunia. Dan Paulus selalu memulai dari orang Yahudi. Orang-orang Yahudi atau orang-orang yang menganut Yudaisme. Paulus masuk ke rumah-rumah ibadat itu dan mulai memberitakan firman Tuhan di sana. Kalau di sana mereka tidak bertobat, maka Paulus akan mengebaskan debu kakinya dan dia pergi ke bangsa-bangsa lain. Jadi saudara, Paulus selalu mengikuti arahan firman Tuhan tersebut. Nah, kata sinagog ini muncul pertama tidak begitu jelas kapan, tapi ada beberapa pendapat. Yang pertama mengatakan bahwa sinagog ini muncul pertama pada saat orang-orang Israel mulai terbuang ya. Jadi bangsa Israel dikalahkan, terbuang dan dijajah ya. Yang pertama mengatakan bahwa setelah Israel Utara dibuang pertama kali, maka mereka mendirikan sinagog. Tetapi pendapat ini agak sulit karena orang Israel Utara pun juga tidak menyembah di Bait Suci. Mereka menyembah di Gunung Ebal dan gunung yang lain ya. Jadi mereka tidak terlalu mengarahkan diri kepada Bait Suci. Tetapi pendapat yang kedua yang sering dipakai itu bahwa setelah bangsa Israel Selatan, bangsa Yahudi dibuang ke Babel 120 tahun setelah bangsa Israel Utara, maka mereka berada di sana dan mereka harus menyembah kepada Allah. Kita lihat Daniel, dia naik ke tingkap rumahnya dan selalu berdoa 3 kali sehari menghadap ke Yerusalem karena orang Israel percaya bahwa di sana ada bait Allah dan di sanalah tabut perjanjian itu disimpan di dalam tempat yang Maha Kudus itu. Nah, tetapi untuk melaksanakan ibadat-ibadat mereka sehari-hari, maka di masa-masa pembuangan ini mereka mendirikan rumah-rumah ibadat kecil yang disebut dengan sinagog. Kenapa ini penting? Saya angkat bagian ini karena tradisi membangun rumah ibadat itu bukan tradisi orang Kristen pada awalnya. Kalau saudara lihat jemaat mula-mula, mereka berkumpul di rumah-rumah ya. Bahkan kalau ada perhimpunan yang besar, mereka meminjam bait Allah dalam tanda kutip ya. Orang tidak tahu maksudnya apa ya. Tapi karena mereka dianggap sekte yang sesat, maka dikejar, ditangkap, mau dibunuh, diaspora kemana-mana. Dan mereka kebanyakan beribadah di rumah-rumah. Jadi gereja pada mulanya sama sekali tidak ada pengertian gedung. Ini yang harus kita pahami ya. Selalu menunjuk kepada organisme atau kepada orang
Ya. Saya tidak mengerti kenapa sekarang terbalik, gedung yang menjadi pengertian utamanya, orangnya jadi nomor 2. Ya. Nah, kenapa gedung itu muncul? Salah satunya juga adalah menurut tradisi kemungkinan meniru adanya sinagog ini. Karena orang-orang jemaat semakin banyak, kebutuhan tempat pertemuan juga semakin besar, banyak orang percaya, apalagi sampai ke zaman Konstantin, Kaisar Romawi menerima kekristenan sebagai agama negara, maka butuh ruangan-ruangan yang semakin besar, maka orang mulai membangun gereja-gereja yang luar biasa besar, bahkan berkembang sampai sekarang membangun mega church yang besar, ya, sehingga orang berkumpul di sana. Tetapi awalnya sebenarnya yang pertama kali membangun rumah-rumah ibadat kecil itu adalah orang-orang Yahudi yang tersebar di berbagai tempat. Oke? Bagaimana dengan pengertian church atau gereja yang kita punya sekarang? Nah, kata church itu berhubungan dengan kata Scottish, ya. Scottish ini orang Skotlandia, ya. Bahasa Skotlandia yang artinya kirk, dan kata kirch yang berasal dari Jerman, ya. Nah, semuanya ini berasal dari kata Yunani yang dari kata kuriakon, ya. Bentuk adjektif netral dari kata kurios atau lord, ya, yang berarti milik Tuhan. Nah, karena kekristenan setelah jatuhnya Romawi banyak berkembang di Eropa, maka orang lebih mengadopsi kata church ini menjadi kata gereja, ya. Setelah dibangun gereja-gereja di mana-mana, maka orang menyebut itu sebagai church, yang di Indonesianya diterjemahkan sebagai gereja. Tetapi pengertiannya sama juga dengan eklesia, milik Tuhan. Jadi orang-orang yang telah dipanggil menjadi milik Tuhan, bersekutu untuk memuliakan Tuhan. Kira-kira seperti itu, ya. Jadi kalian bisa lihat di sini asal mula dari pengertian-pengertian kata ini, ya. Nah, saya sendiri memberi arti gereja seperti ini. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil Allah keluar dari dunia ini untuk menjadi miliknya, umat kepunyaan Allah sendiri. Allah memanggil mereka melalui dan di dalam anugerah Yesus Kristus. Ini penting, melalui dan di dalam anugerah Yesus Kristus. Saudara dan saya bisa bersekutu hari ini semata-mata karena anugerah, bukan karena kehebatan kita. Mereka yang dipanggil Allah akan datang dan beriman kepada Yesus Kristus, ya. Bisa mengerti, ya, bagian-bagian ini. Nah, ini ada beberapa bagian yang penting tentang gereja, aspek-aspek di dalam gereja yang harus kita pelajari di sini, yaitu gereja lokal, ya. Jadi gereja lokal ini penggunaan paling umumnya dari kata gereja di PB, ya, ditujukan kepada sekelompok orang percaya yang diidentifikasi sebagai jemaat lokal. Jadi kalau kita ngomong gereja, maka kita mengenal yang namanya gereja lokal, ya. Ini umum kepada kelompok orang percaya yang diidentifikasi sebagai jemaat lokal. Kalau di zaman sekarang, ya, gereja Silo Nekoten 1, ya. Makanya zaman dulu kalau saudara lihat di surat-surat Paulus, dia tidak menyebut gereja itu dengan nama-nama apa, tapi nama-nama tempat. Contohnya gereja Filipi, gereja Efesus, gereja Korintus, itu menunjukkan kepada jemaat lokal, ya. Nah, di zaman itu muncul banyak gereja, ya. Kalau saudara baca, penamaan-penamaannya adalah gereja di Yerusalem. Contohnya di dalam Kisah 8 ayat 1, 11, ayat 22, terus gereja di Asia Kecil, gereja di Roma, gereja di Korintus, gereja di Galatia, gereja di Tesalonika, dan gereja di Kolose, ya, di rumah Filemon, ya. Jadi gereja-gereja seperti itu. Jadi walaupun namanya besar menunjukkan kota atau tempat satu jemaat lokal, tapi jangan berpikir bahwa gereja itu satu kota bisa datang. Kenapa? Karena pada zaman itu kekristenan belum jadi mayoritas, ya. Baru dirintis, sehingga orang-orang bukan bersekutu di satu gedung yang besar, tapi Paulus memakai nama Korintus, Roma, Kolose untuk menunjukkan lokalize tempat dari gereja itu berada. Tapi sebenarnya menunjuk kepada orang-orang yang ada di dalam gereja. Jadi sama sekali juga Paulus tidak punya mindset gedung, loh. Waktu Paulus menulis surat-surat itu, yang dia lihat adalah jemaat-jemaat yang ada di Korintus, jemaat-jemaat yang ada di Filipi. Sama sekali tidak berpikir tentang gedung, ya. Nah, jemaat Filipi beribadat di mana? Kemungkinan besar di rumah Lydia sebagai orang pertama yang bertobat di sana. Jemaat Kolose beribadat di mana? Kemungkinan besar di rumah Filemon. Jadi di rumah-rumah jemaat.
Karena mereka belum punya tempat yang besar, juga jemaat belum terlalu besar, ya. Jadi fokus mereka pada saat itu bukan kepada pembangunan gedung, tetapi pembangunan iman jemaat untuk percaya kepada Tuhan, menentang pengajaran-pengajaran sesat, dan bertumbuh di dalam iman dan pengajaran yang benar. Sehingga kalau kita membaca tulisan-tulisan Paulus, lebih banyak dia mengarahkan mereka untuk menjauhi seks, menjauhi penyembahan berhala, menjauhi pengajaran sesat, ya. Bagaimana pengertian kekristenan yang benar, bagaimana percaya kepada Kristus, bagaimana hidup percaya kepada Kristus saja tanpa embel-embel Yudaisme, Sunat, ya, dan lain-lain. Itu yang banyak menjadi fokus. Dan dia juga berfokus kepada bagaimana jemaat itu tetap bersatu di dalam pekabaran Injil, tidak terpecah-pecah. Maka Paulus selalu memberi banyak-banyak nasihat dan arahan untuk mereka menjaga kesatuan sebagai tubuh Kristus. Kita bisa lihat dalam Korintus, Filipi, ada bahaya-bahaya perpecahan di dalamnya. Dan bagaimana lifestyle orang-orang percaya pada zaman itu, ya. Bahkan sampai makanan-makanan berhala pun Paulus nasihatkan, dan masih banyak hal yang lain. Jadi itulah fokus gereja di zaman itu, kepada pengajaran, pembangunan iman, kepada kebenaran iman di dalam Tuhan, kepada pemahaman tentang Kristus secara benar, dan pekerjaan misi penginjilan di tengah-tengah dunia. Tidak ada sekalipun juga kita belajar dalam tulisan-tulisan Paulus menceritakan tentang bagaimana membangun gereja, kumpul semen, kumpul batu bata, kumpul uang. Tidak ada gitu. Saya tidak katakan di zaman sekarang itu salah. Tetapi kalau sampai di zaman sekarang, fokus gereja lebih banyak kepada pengumpulan uang, pengumpulan pembangunan gereja secara gedung terus-menerus, bahkan pembangunan tubuh Kristus, pembangunan iman, pembangunan organisme di dalamnya, di dalam pengajaran yang benar, di dalam pemuridan yang benar, di dalam lifestyle gaya hidup orang Kristen yang benar, itu tidak menjadi prioritas. Something wrong, ya, pasti ada yang salah. Oke? Nah, setelah kita lihat gereja secara lokal, maka ada pengertian aspek gereja yang berikut adalah gereja secara universal. Jadi gereja ini bukan ngomong tentang lokasi tertentu, tetapi gereja ini adalah gereja yang dilahirkan oleh Roh, dan oleh Roh yang sama telah dibaptis di dalam tubuh Kristus. Kita bisa lihat di dalam 1 Korintus 12 ayat 13, 1 Petrus 1 ayat 3, 22 ayat 25, ya, Efesus 1 ayat 22, dan lain-lain, ya. Jadi untuk gereja secara universal ini Kristus datang, ya. Jadi penekanan kepada gereja yang universal ini adalah pada kesatuannya, ya, penekanannya pada kesatuannya yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Kita bisa lihat di dalam Galatia 3 ayat 28 dan Efesus 4 ayat 4, ya. Jadi gereja yang secara universal ini seringkali disebut sebagai gereja yang tidak kelihatan. Jadi makanya kalau saudara ngomong pengakuan iman, saudara sering berdiri dan berkata bersama-sama dengan, nanti pendetanya ngomong, segala orang percaya di segala tempat dan di segala waktu. Artinya apa? Itu lagi menunjuk kepada gereja yang tidak kelihatan. Bisa mengerti maksudnya, ya? Jadi hamba Tuhan atau pendeta yang ngomong gitu, itu dia lagi ngomong tentang gereja yang tidak kelihatan. Artinya pada saat saudara bergereja di sepanjang sejarah dunia, di segala tempat, di segala waktu, Tuhan memanggil orang-orang percaya sebagai satu kesatuan tubuh Kristus di dalam rohnya menyembah Tuhan. Fokus pengakuan iman itu kepada gereja yang tidak kelihatan, itu yang kita sebut dengan gereja yang universal. Jadi ada dua hal yang penting di sini. Gereja, aspek-aspek gereja itu adalah gereja lokal dan gereja universal atau gereja yang tidak kelihatan. Ya, kita lihat yang berikut adalah lambang-lambang dalam gereja. Yang pertama adalah tubuh Kristus, ya. Ini kita harus mengerti. Gereja dilambangkan dengan tubuh Kristus. Ini merupakan gambaran yang menunjukkan bahwa gereja bukan merupakan suatu struktur yang mati, tapi merupakan suatu organ yang hidup yang harus dapat bertumbuh terus-menerus. Saudara, ini paling banyak kalau dipakai di dalam Korintus. Saudara baca, banyak sekali ngomong tentang tubuh Kristus. Kita diumpamakan seperti tangan, kaki, ya, mata, mulut, semuanya menjadi satu kesatuan di dalam tubuh Kristus itu sendiri. Karena itu, kalau kita digambarkan sebagai tubuh Kristus, maka harusnya fokus ini menunjukkan kepada satu struktur yang hidup, ya, bukan struktur yang mati.
organ-organ yang hidup yang harus terus bergerak dan harus bertumbuh terus-menerus, ya. Kecuali dia kena virus seperti mati, ya. Jadi ini ngomong tentang tubuh Kristus. Oke? Dan di situ tubuh Kristus itu sendiri formasinya adalah Kristus adalah kepala. Kristus adalah kepala dan jemaat adalah tubuh, ya. Teman-teman bisa lihat dalam Kolose 1 ayat 18. Kepala menunjang tubuh untuk bertumbuh. Kesatuan dan perbedaan dari anggota tubuh Kristus itu saudara bisa lihat di dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 30. Ini sering kita baca, ya. Jadi walaupun Kristus adalah kepala, kita adalah bagian-bagian organ-organ yang lain, tetapi kita menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Ya, kalau saudara baca di dalam 1 Korintus 12, justru bagian-bagian yang paling lemah itu yang harus mendapat perhatian dari kita. Jadi tidak ada orang yang merasa lebih hebat satu dengan yang lain, karena tidak mungkin kaki bisa berjalan tanpa ada organ-organ tubuh yang lain. Tidak mungkin tangan dapat bekerja tanpa didukung oleh organ-organ tubuh yang lain. Jadi harusnya satu kesatuan dan Kristus sendiri adalah kepala. Nah, lambang yang berikut yang dipakai adalah mempelai Kristus, ya. Jadi gereja sering digambarkan sebagai mempelai Kristus. Nah, gereja kenapa digambarkan sebagai mempelai? Karena konsep mempelai ini dipakai dari zaman Perjanjian Lama. Ya, kalau saudara baca, Kristus selalu digambarkan sebagai mempelai laki-laki dan jemaatnya sebagai mempelai perempuan. Saudara baca di Perjanjian Lama, kalau bangsa Israel bersalah, maka dikatakan mereka berzina. Ya. Kenapa? Karena mereka dilambangkan sebagai mempelai perempuan. Ya. Kristus sebagai mempelai laki-laki. Bahkan kalau saudara baca nanti kisah tentang perempuan yang bodoh dan perempuan yang bijaksana, kan di situ digambarkan kita sebagai orang yang menantikan kedatangan Kristus, dan sikap kita, Kristus sebagai mempelai laki-laki, sikap kita itu mau sama dengan perempuan-perempuan yang bodoh atau perempuan-perempuan yang pintar, ya. Jadi ini gambaran yang sering muncul di dalam Alkitab. Jadi saudara bisa baca itu dalam Efesus 5 ayat 31 sampai 32. Wahyu 19 ayat 7, ya. Bahkan ini dipakai di dalam konteks keluarga, ya. Seorang suami harus mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Kenapa? Karena suami sebagai kepala keluarga dilambangkan sebagai Kristus yang mengasihi jemaatnya. Sedangkan jemaat harus mengasihi Kristus sama seperti seorang mempelai wanita yang mengasihi suaminya. Kira-kira begitu, ya. Saudara bisa lihat, ada banyak lagi di dalam Yesial 16 itu jelas sekali Israel dilambangkan sebagai istri dari Yahweh yang tidak setia. Jadi ada tanggung jawab kita sebagai jemaat untuk setia kepada Tuhan karena kita dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Oke? Untuk mempelai Kristus ini ada beberapa hal yang juga kita harus belajar. Gereja sebagai mempelai perempuan ada tanggung jawab yang diminta dari kita, harus mulia, tercatat, tanpa celah dan kudus, ya. Kita mempunyai kewajiban untuk setia mengasihi Allah, Tuhan, tidak mengizinkan ada pihak yang ketiga yang berada di antara kita dengan Allah. Nah, teman-teman, ini penting. Kenapa saya mau ngomong begini? Karena di zaman sekarang kita lebih senang menjaga kekudusan gedung gereja daripada gereja yang sesungguhnya, ya. Jadi jangan membelakangi mimbar lah, jangan bikin kotor. Saya setuju dengan hal itu dalam konteks bahwa itu adalah tempat kita beribadah. Tapi saudara harus ingat baik-baik bahwa gereja itu tidak sama dengan bait suci, saudara, ya, di mana Tuhan bersemayam di sana. Karena sekarang bait suci itu adalah dirimu sendiri. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, Roh Allah bersemayam di dalam dirinya. Jadi suatu tempat menjadi kudus bukan karena saudara sapu, saudara bersihkan, itu bagian yang penting untuk kebersihan dan indah dipandang. Tetapi kudusnya satu tempat itu karena ada orang-orang kudus ada di sana. Jadi saudara yang kudus, yang menjaga kemuliaan hidup saudara, tidak bercacat dan kudus, berkumpul bersama-sama, maka saudara sebagai orang yang disebut eklesia itu sendiri. Jadi jangan salah dimengerti, ya. Jadi buat saya, ngapain saudara sibuk-sibuk menjaga penghormatan terhadap suatu tempat pada saat saudara sendiri tidak menjaga kekudusan hidup saudara? Karena itulah tuntunan dari gereja yang sebenarnya, ya. Ini ada yang bertanya, saya langsung jawab saja, ya. Dia bertanya, halo Kak, saya mau bertanya bagaimana sehingga makna gereja bisa berubah sampai saat ini, dan bagaimana muncul pengajaran yang menyimpang seperti pengajaran dari teman-teman gereja tua. Apakah ini berpengaruh terhadap makna gereja yang berubah? Nah,
nanti di bagian belakang akan terjawab juga, tetapi saya jawab dulu ya. Jadi pergeseran gereja kepada gedung itu dimulai pada saat gereja-gereja mulai butuh tempat. Apalagi di zaman setelah Kaisar Konstantin menjadikan kekristenan sebagai agama negara. Sebelumnya di zaman Nero orang-orang Kristen dikejar dan dibunuh ya. Saudara tahu Paulus mati dipenggal di zaman Nero. Petrus mati disalibkan terbalik di sana. Ya, bahkan Nero membakar kota Roma dan menuduh orang Kristen yang membakarnya. Di zaman Kaisar Domitian ngeri luar biasa ya. Kita tahu kemungkinan Polikarp ya, Agustinus mati di sana dengan cara yang kejam. Jadi sebelumnya banyak kaisar-kaisar Romawi bertindak begitu kejam terhadap orang Kristen. Bahkan di dalam kitab Roma dikatakan di sana bahwa barang siapa menyebut nama Tuhan, dia memperoleh kerajaan sorga. Kenapa? Karena jangankan menyebut, saudara menjadi orang Kristen saja di zaman itu, kalau saudara sebut, itu berarti saudara bisa ditangkap dan dibunuh, diumpankan kepada binatang buas ya. Nah, tapi setelah kekristenan menjadi agama negara, maka begitu banyak orang berbondong-bondong. Pasti maksudnya banyak kan, ada yang masuk politik supaya bisa diterima, ada yang masuk ekonomi, ada yang memang sungguh-sungguh percaya. Dan segitu banyak orang yang datang, maka perlu tempat-tempat ibadat. Memang sebelumnya juga sudah mulai ada tempat, tapi mulai kekristenan menjadi agama negara, maka dibangun gereja-gereja yang mewah ya. Makanya saudara jangan kaget kalau sekarang saudara pergi ke Roma, saudara menemukan gereja-gereja yang luar biasa megahnya ya. Dan itu menyebar ke seluruh dunia. Kalau saudara perhatikan, kita di Indonesia kebanyakan ya bentuk gereja kita itu mirip dengan gereja-gereja di Eropa, karena memang yang membawa kekristenan ke Indonesia adalah kebanyakan dari gereja-gereja di Eropa ya. Kalau di NTT dari NZG ya, Nederlandse Zendeling Genootschap ya, dari Belanda sana. Makanya gedung-gedung kita itu mirip kayak di Belanda sana. Coba kalau kita bangun gereja kita sendiri, pasti mirip rumah adat di Alor, rumah adat di mana. Tapi kita bentuknya kayak gereja Persia lah, gereja di Eropa lah. Ya saudara lihat di sana kan, itu begitu ya. Jadi pergeseran itu terjadi pada saat orang mulai menjadi banyak. Nah parahnya lagi, pengertian gereja lokal yang baru itu berhubung dengan nama tempat. Nah orang-orang yang lokal itu berpikir, kalau umpamakan saya gereja Alor, bagaimana mungkin gereja Alor kalah dengan gereja di Sumba? Bagaimana mungkin gereja Filipi kalah dengan gereja di Kolose? Sehingga untuk menunjukkan bahwa mereka juga gereja yang bagus, maka mereka berlomba-lomba membangun gereja-gereja yang megah dengan relief, dengan arsitek-arsitek yang luar biasa bagusnya. Tentunya itu mengakibatkan begitu banyak uang yang harus dihabiskan buat itu ya. Saudara ingat kenapa Martin Luther ya melakukan reformasi? Karena mereka diminta untuk mengumpulkan uang, dan uang itu akan dipakai untuk membangun gereja yang megah ya di Italia sana. Dan itu membuat dia protes gitu. Salah satunya alasannya itu. Jadi saudara bisa melihat pergeseran itu terjadi pada saat manusia mulai berfokus untuk menunjukkan kemegahan gerejanya. Sayangnya itu masih berlangsung sampai sekarang ya. Saudara boleh jujur saja, dana terbesar yang paling dikeluarkan oleh gereja-gereja di zaman sekarang ya untuk membangun gerejanya ya. Belum 10 tahun pun ada yang sudah dibangun ulang lagi, direnovasi lagi. Tapi sulitnya orang meminta uang untuk pelayanan sekolah minggu, pemuda. Sulit luar biasa. Kenapa? Karena fokusnya untuk membangun gereja secara gedung. Jadi pengertian ini harus dibawa kembali, oke? Kita melihat pengertian gereja secara kelihatan dan yang tidak kelihatan itu ya. Nah, gereja Tuhan di satu sisi disebut gereja yang kelihatan, sedangkan yang di sisi lain disebut sebagai gereja yang tidak kelihatan. Bukan berarti bahwa ada dua gereja yang berbeda, tetapi pada dua aspek dari satu gereja itu. Nah, saudara lihat di sini, gereja yang tidak kelihatan sering disebut sebagai gereja yang universal, atau Katolik. Ya. Kata ini berarti gereja yang tidak kelihatan, dipakai untuk menunjukkan kepada gereja Tuhan yang benar, yang sejati, tidak terbatas, atau dibatasi oleh ruang dan waktu. Gereja ini disebut tidak kelihatan karena ditekankan adalah kerohanian, kesatuan orang percaya dengan Kristus. Jadi sebagai gereja yang tidak kelihatan, harusnya penekanannya kepada kerohanian,
pertumbuhan iman, kesatuan orang percaya dan dengan Kristus. Ya. Ini sebagai gereja yang tidak kelihatan. Nah, sedangkan gereja yang kelihatan adalah satu bentuk yang kelihatan dari gereja yang tidak kelihatan. Gereja yang kelihatan biasanya disebut gereja lokal yang memiliki anggota dan tempat untuk beribadah. Ya. Jadi, saudara harus menyadari bahwa pada saat saudara beribadat, saudara juga bagian dari gereja yang tidak kelihatan. Ini bukan pengertian yang sangat mistis sekali, tetapi bisa dimengerti oleh logika bahwa pada saat saudara beribadat, di sepanjang sejarah dan di sepanjang waktu, bahkan di saat yang sama saudara beribadat, ada teman-teman saudara yang beribadah di tempat lain, dan saudara tidak tahu itu, maka itu disebut dengan gereja yang tidak kelihatan. Ya. Nah, ada orang-orang yang termasuk di dalam gereja yang tidak kelihatan, namun tidak pernah menjadi anggota gereja lokal. Contohnya, ya, misalnya orang yang percaya dalam PL, atau orang yang belum mempunyai keanggotaan gereja. Dan ada orang yang merupakan anggota gereja lokal, tetapi bukan termasuk gereja yang tidak kelihatan, ya, Kristen KTP. Yang dua di atas baik, ya, yang di bawah ini pengertian negatif, ya. Jadi begini loh, saya mau jelaskan secara sederhana. Kalau saudara ikut gereja, tapi saudara bukan orang Kristen yang sungguh-sungguh, saudara cuma bagian dari gereja secara gedung, tapi saudara bukan bagian dari gereja yang tidak kelihatan. Ngerti maksudnya? Karena gereja yang tidak kelihatan itu, Kristus adalah kepalanya, dan kita semua di dalamnya sebagai anggotanya. Tapi kalau saudara tidak sungguh-sungguh lahir baru dan percaya kepada Tuhan, saudara cuma Kristen KTP, maka saudara hanya menjadi anggota gereja secara gedung, organisasinya. Saudara tidak bagian dari organisme itu. Nah, kita lihat beberapa sifat dan fungsi gereja. Ya, saya cepat saja ya. Ya, gereja sebagai satu kesatuan atau unity. Ya, gereja adalah satu di dalam roh, memberitakan satu firman dan berbakti kepada satu Allah. Kalau saudara baca di Efesus, satu baptisan, satu ini, satu itu, ada banyak sekali yang dikatakan di dalam Efesus itu. Ya, kesatuan, unity, kudus, holy. Ya, jadi status gereja telah disucikan oleh darah Kristus dan masuk di dalam ikatan perjanjian yang baru. Gereja juga dipanggil untuk hidup kudus sesuai dengan statusnya. Jadi gereja yang benar itu adalah yang telah disisihkan oleh darah Kristus dan masuk di dalam ikatan perjanjian yang baru. Ini sama sekali tidak akan ada hubungannya dengan gedung. Saudara mau siram gedung dengan apapun juga. Bukan, ini ngomong tentang gereja sebagai organisme itu. Gereja ini juga dipanggil untuk hidup kudus sesuai dengan statusnya. Ya. Status gereja yang telah disucikan ini betul-betul harus hidup kudus. Ya, itu yang penting, saudara. Karena ada dua hal yang sangat penting di sini, ngomong tentang kesatuan dan holy, ya. Terus ada hal lain juga yang menjadi penekanan di situ adalah ya. Jadi gereja ini tidak dibatasi oleh kebangsaan atau negara, sebab Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan umat manusia. Maka gereja tentunya menyangkut seluruh dunia atau bersifat universal. Makanya saya agak kurang setuju waktu di tengah-tengah kasus pandemi ini, Kupang masih nol. Terus ada orang yang menulis di Facebook dan menulis di Instagram begini, ya, Tuhan sayang orang NTT sehingga NTT masih nol, ya. Walaupun sebenarnya kalau mau jujur sebenarnya masih nol karena alat tesnya belum ada atau hasil tes yang dikirim ke Jawa belum kembali. Tapi bahasanya itu loh sangat provokatif karena Tuhan Yesus sayang orang NTT, ya. Saudara bisa berpikir tidak? Orang di Papua mayoritas Kristen juga. Apakah mereka Tuhan tidak sayang mereka? Orang di Sulawesi Utara juga mayoritas Kristen. Apakah Tuhan tidak sayang? Orang di Toraja itu sampai bupatinya kenal loh. Apakah Tuhan tidak sayang? Ya. Ini pengertian kekristenan yang tidak melihat gereja sebagai kesatuan yang universal di mana Tuhan berkuasa atas semuanya, seluruh dunia ini. Kalau saudara melihat gereja sebagai kesatuan yang universal, saudara tidak akan tega ngomong seperti itu. Buat saya itu kata-kata yang jahat. Kenapa? Saudara mengambil Kristus sebagai Tuhan buat saudara sendiri dan orang lain tidak. Saudara lupa di luar negeri sana, negara-negara di luar sana juga banyak orang Kristen. Tapi mereka kena banyak dokter-dokter Kristen yang mati, meninggal karena corona. Terus saudara bilang Tuhan cuma sayang NTT. Ini kekristenan yang sangat egois, yang sangat melihat gereja secara lokal di dalam tempat dan di dalam gedung. Ini pengertian yang sangat-sangat tidak tepat yang harus kita tidak punyai. Makanya kalau saudara memahami gereja sebagai persatuan orang percaya di dalam makna yang universal dan tidak kelihatan,
maka saudara harusnya mendoakan semua orang. Bahkan orang-orang yang tidak percaya pun juga, itu bisa jadi suatu waktu mereka menjadi bagian di dalam gereja. Saudara ingat di dalam perjanjian lama, Tuhan mengasihi bangsa Niniwe yang jahat, ibu kotanya Asyur yang akan menghukum, menjajah bangsa Israel Utara. Tuhan mengasihi mereka. Tuhan mengajar kepada Yunus, pohon jarak yang kamu tidak pernah tanam kamu kasihi, masakan bangsa yang besar itu aku tidak kasih. Jadi saudara, justru di masa-masa pandemi ini hati kita harus memahami secara luas. Pada saat saudara menderita, orang lain pun jadi menderita. Jadi jangan berpikir lokalize, melihat gereja sebagai gedung dan sebagai tempat saja, tapi gereja yang tidak kelihatan itu juga harus saudara pahami. Nah, ada juga pengertian yang lain, gereja yang apostolik, ya. Ini menunjukkan pada kesetiaan gereja di dalam pemberitaannya dan di dalam kehidupan yang berdasarkan kebenaran yang disampaikan oleh para rasul seperti yang tercatat di dalam Alkitab, ya. Jadi kesetiaan gereja di dalam pemberitaan. Jadi gereja yang apostolik selain dia harus menjaga unity, dia harus kudus, dia harus ya, dia harus universal, dia harus apostolik juga. Kenapa? Dia harus menjaga pengajaran yang benar dan dia harus memberitakan kebenaran itu yang tercatat di dalam Alkitab itu kepada dunia. Ini makna apostolik, sifat-sifat apostolik yang ada di dalam gereja. Jadi kalau gereja itu berhenti memberitakan kebenaran yang benar, memberitakan firman Tuhan yang benar, bukan yang sesat, dan tidak memberitakan firman Tuhan itu kepada dunia ini, maka gereja itu sebenarnya sudah menyalahi sifat-sifat daripada gereja itu sendiri, ya. Ini ada hubungannya dengan apostolik tadi. Gereja itu juga harus menjadi gereja yang betul-betul memberitakan firman Tuhan. Makanya kenapa kita sekarang ngomong tentang misi. Ada Great Commission, ya, ada amanat agung yang Tuhan percayakan kepada kita untuk memberitakan berita itu, ya, berita kebenaran itu. Ini ada pertanyaan lagi ikut juga dari Rote. Saya mau bertanya, menurut kakak, apa yang mendasari bahwa banyak gereja-gereja Kristen memiliki aliran yang lumayan banyak? Memang poin utamanya bukan alirannya, tetapi organisme kita orang percaya. Bagaimana fokus iman kita tetap pada Kristus? Menurut kakak bagaimana? Sebenarnya ini bagian yang akan dibahas di belakang sekali tentang aliran-aliran dan denominasi di dalam gereja, ya. Mungkin di doktrin gereja, eklesiologi 4.0 mungkin bagian terakhir karena masih panjang, ya. Nah, tetapi saya coba jawab dulu. Apa yang mendasari banyak Kristen memiliki aliran-aliran yang lumayan banyak? Nah, sejak semula waktu para rasul dan Paulus merintis gereja-gereja ke seluruh dunia, gereja itu cuma satu. Bahkan kalau saudara melihat baik-baik, Paulus itu berusaha keras kepada jemaat Korintus, jemaat Filipi, jemaat Efesus. Paulus menekankan kesatuan. Paulus tidak mau ada perpecahan di dalam gereja. Banyak hal yang Paulus nasihatkan, harus jaga kesatuan, jaga pengajaran, tetap bersuka cita, ya, tetap melihat kepada contoh Kristus yang mati, ya, dan lain-lain. Tetapi di dalam perjalanannya, saudara tahu, ya, kalau gereja semakin berkembang, ada banyak otak di dalamnya, dan tidak semua orang yang ada di dalam gereja datang sebagai orang-orang percaya, maka gereja bisa mengalami perpecahan. Nah, perpecahannya itu bisa karena banyak hal. Yang pertama, betul-betul karena memang gereja harus pecah dalam konteks yang baik. Saya tidak ngomong pecah, harus membangun cabang yang baru karena sudah banyak orang. Ini baik, ya. Tetapi pecah karena berkelahi, pecah karena perbedaan pendapat, pecah karena ego, pecah karena masalah keuangan, pecah karena masalah harta, pecah karena masalah aset, pecah karena pengajaran yang salah. Nah, ini yang sebenarnya berbahaya, saudara. Tetapi saya sendiri percaya begini, dengan semakin banyak gereja yang ada, ini menunjukkan bahwa pengajaran firman Tuhan itu, berita firman Tuhan itu berkembang, dan banyak orang semakin percaya, terlepas dari pengajaran-pengajaran yang salah, yang kita harus tolak, ya. Tetapi kita harus memandang semua itu sebagai tubuh Kristus yang universal. Kenapa? Kalau ada pekerjaan misi, maka pasti akan ada orang percaya baru. Nah, di awal-awal perkembangan gereja, orang gereja itu bertambah dengan munculnya orang percaya baru, ya. Saudara tahu dari awal 0% bisa berkembang sampai 30%, bahkan 80% di dalam beberapa bulan saja gereja itu berkembang. Kalau saudara lihat jemaat mula-mula, tiap-tiap hari jumlah mereka ditambahkan, ya. Mereka hanya melihat gaya hidup jemaat mula-mula saja, mereka tertarik untuk percaya, ya.
Saya tidak tahu di zaman sekarang mau melihat ketemu gaya hidup dan tertarik ke sana. Ya. Tetapi zaman itu seperti itu. Sehingga gereja itu pasti tambah banyak karena setiap hari ada jumlah yang bertambah. Ya. Jemaat mula-mula saja yang datang ke Yerusalem itu, yang mendengar khotbah para rasul dan bertobat awal-awal itu saja dikatakan ada 3.000, terus 5.000, dan itu baru laki-lakinya, belum dihitung perempuannya. Jadi diperkirakan ada sekitar 8.000 sampai 10.000 orang di sana. Nah, mereka akan kembali ke daerah-daerah mereka dan mereka akan memberitakan Injil yang mereka telah pelajari itu, dan banyak orang akan percaya. Jadi otomatis akan bertambah. Jadi di awal-awal perjalanan gereja, pertambahan itu memang karena hasil daripada misi. Sekarang saudara nilai sendiri lah. Paling banyak bertambah karena apa? Ada yang mengatakan bahwa gerejanya sama, hanya dombanya aja yang pindah-pindah. Itu cukup menyedihkan. Kenapa? Karena sebenarnya pekerjaan misi yang dikerjakan tujuannya untuk mendapatkan orang percaya baru, bukan memindahkan domba ke domba yang lain. Tapi saya juga tidak salahkan itu. Kenapa? Karena ada yang berkata begini, kalau saya di sana sebagai domba tidak dapat makanan yang baik, ngapain saya harus ada di sana? Ya. Nah, prinsipnya begini. Kalau saudara menyadari diri saudara sebagai gereja, sebagai pengertian yang benar dalam gereja sebagai suatu organisme, sebagai gereja yang tidak kelihatan, di dalam eklesia yang benar bahwa saudara adalah orang yang telah ditebus, dipanggil keluar, dispesialkan, dikhususkan untuk kemuliaan Tuhan, maka saudara harus melihat motivasi saudara. Apakah sungguh-sungguh saudara ada di sana untuk kemuliaan Tuhan, atau saudara seperti orang yang mencari restoran, mana makanan yang enak, yang mudah, makannya cepat saji, terus saudara pergi ke sana. Buat saya itu salah, ya. Di mana saudara ada di situ, saudara harus bagi kemuliaan Tuhan. Bisa jadi saudara ada di sana untuk membantu jemaat yang lain bertumbuh bagi kemuliaan Tuhan. Oke, itu saja dulu. Nanti kalau ada pertanyaan lagi kita akan diskusi tentang bagian ini. Nah, yang berikut kita lihat fungsi dari gereja, ya. Tadi kita sudah lihat sifat-sifat gereja, fungsi dari gereja. Jadi gereja melakukan yang namanya ibadat, kebaktian, worship, bahasanya disebut dengan latreia. Ada yang disebut dengan proskuneo, ya. Latreia ini adalah penyembahan kepada Tuhan. Terus melakukan persekutuan, ya. Fellowship, ya. Melakukan pemuridan, ministry, kesaksian, witness, ya. Jadi kalau di dalam gereja-gereja tradisional kayak kita dikenal dengan namanya diakonia, ya, pelayanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ada marturia, pemberitaan Injil, ya, ada koinonia, dan yang lain. Ada 4 hal itu saja yang menjadi penekanan. Nah, di sini saya tambahkan pemuridan. Kenapa? Ini bagian yang penting yang sebenarnya hilang di dalam gereja sekarang dan mulai disadari di masa-masa pandemi ini, yaitu bahwa pemuridan itu sangat-sangat penting dan menjadi bagian yang sebenarnya diminta oleh Tuhan. Menjadi Great Commission. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Caranya dengan apa? Baptis, ajar mereka, dan lain-lain, ya. Jadi ini harus menjadi fokus. Kenapa buat saya? Kalau orang melakukan pemuridan, pasti dia melakukan penginjilan. Karena tidak mungkin orang menjadi murid tanpa lebih dahulu diinjil, ya. Jadi ini bagian yang penting untuk saudara pahami, fungsi-fungsi dari gereja. Ini ada beberapa bentuk gereja, ya, struktur organisasi gereja. Nah, ini yang tadi dikatakan ada perpecahan, ada denominasi. Sebenarnya ini bagian belakang saya munculkan karena ada pertanyaan, ya. Ada bentuk-bentuk gereja, saudara bisa lihat di sana. Ada episkopal, ya, ada bentuk organisasi kongregasional, ada bentuk organisasi presbiterian, ya. Ya, saudara bisa lihat contoh-contohnya, ya. Bentuk organisasi monarki itu kayak gereja Katolik, ya, karena mereka dipimpin oleh paus dan runut ke bawah, ya. Jadi satu perintah, ya. Nah, ada bentuk-bentuk organisasi episkopal yang dipimpin oleh bishop, ya. Gereja Anglikan, ya, yang asalnya dari Inggris, gereja Metodis, ya, itu pakai bishop, ya. Terus bentuk organisasi kongregasional. Ini contohnya gereja Baptis, gereja Pentakosta. Makanya saudara kalau berada di gereja-gereja Pentakosta, gereja-gereja karismatik, mereka punya sinode, tetapi sinode itu tidak punya kuasa untuk mengatur gereja-gereja di dalamnya. Karena jemaat di dalam gereja itu masing-masing yang punya
kuasa untuk mengaturnya. Jadi mereka seperti sinode di dalam sinode, jadi masing-masing bisa berdiri sendiri. Nah, yang bentuk yang banyak dipakai oleh gereja-gereja kayak kita, GPIB, Gemit, ini adalah gereja-gereja presbiterian, yang disebut dengan presbiterian sinodal. Jadi sangat organisatoris ya, dari atas akan menentukan sampai ke bawah, tapi jemaatnya juga punya peran di dalamnya, menjadi majelis, menjadi diaken, menjadi penatua dan lain-lain. Itu contoh-contohnya. Nah, kita lihat perpecahan dalam gereja. Saya jelaskan sedikit. Nanti bagian ini akan kita bahas lagi di bagian-bagian aliran-aliran di dalam gereja. Ya. Umumnya terjadi perpecahan dalam gereja karena 4 hal ini. Ada perebutan kekuasaan, ya. Ada ajaran yang berbeda, ada model ibadah, ya. Jadi ada orang yang lebih senang model ibadah yang musiknya hingar-bingar, ada yang lebih senang dengan model ibadah yang tenang-tenang, ada struktur organisasi yang mereka tidak sukai. Sampai sekarang masih menjadi perdebatan. Apakah presbiterian sinodal paling bagus? Pendeta baru 2 tahun, 3 tahun kasih pindah. Dia belum buat apa-apa baru kenal jemaat pindah. Ada yang bilang lebih baik gereja saya, pendeta itu 1 kali terus diwariskan kepada anaknya. Persoalannya adalah ada yang bilang itu tidak enak, lu dia keluarga yang kaya dapat uang semua, gereja tidak punya uang, ya. Jadi ada banyak hal perdebatan tentang bagian ini. Kalau bahas satu-satu panjang, saudara, ya. Tetapi ini yang menjadi alasan utama besar, ya, perebutan kekuasaan, ajaran yang berbeda, model ibadah, struktur organisasi, ya. Nah, ini ada beberapa contoh aliran-aliran dalam gereja. Ini kecil ya, bisa kelihatan tidak ya? Nah, saudara bisa lihat di situ, ya. Agama Kristen perdana, terus ada konsili Efesus, saudara lihat ada konsili Kalsedon, ada skisma besar abad ke-11, ya, ada reformasi abad ke-16. Dan setelah reformasi itu baru perpecahannya tambah besar. Ya, saudara lihat di situ ada Restorianisme, ada Protestan, Anglikalisme. Nanti saudara lihat lagi ada kegerakan Pentakostal yang muncul, ya, second wave, third wave, ya, permulaan abad 19, ya, tahun 1900-an, abad 20 munculnya gerakan Pentakostal dan karismatik dan berkembang begitu pesat. Ya, ini gambaran-gambaran yang saudara bisa lihat, dan kita bisa lihat dulu gambaran juga tentang perpecahan dan denominasi dalam gereja. Nanti ini saya kasih gambaran umum di awal, nanti kita akan bahas satu-satu di kemudian hari, ya. Jadi teman-teman jangan langsung mau semuanya, ya, waktunya tidak cukup. Nah, sampai di sini saya kasih kesempatan teman-teman untuk bertanya dulu.